بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala في وصول السنة وترك الخصومات. Di antara prinsip Ahlus Sunnah tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan, meninggalkan perdebatan. Ini adalah di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan qawluhu wa tarkul khusumat ma'tufun ala ma sabaq. Perkataan ini mengikuti apa yang telah lalu. Fahuwa min usulis sunnah, maka dia termasuk prinsip sunnah. Bahwa min usulis sunnah, di antara prinsip sunnah adalah tarkul khusumat. Lianna qawlahu fi awal al-kitab, karena perkataan Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab Usulus Sunnati, yang kedudukannya sebagai mubtada, wa jumlatu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, dan kalimat berpegang teguh atau at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Khabar, dia kedudukannya sebagai khabar. Wa kullu ma ba'daha ma'tufun ala hadzal khabar, dan semua kalimat-kalimat yang setelahnya itu mengikuti khabar ini. Artinya bahwa
Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan. Wal khusumat mufa'alatun minal khusumah. Khusumat adalah bentuk mufa'alah dari khusumah. Mufa'alah artinya saling melakukan. Khusumat berarti saling berdebat. Yuqalu takhasama ithnani idza hasalat bainahuma khusumah. Dikatakan takhasama ithnan, dua orang saling berdebat. Artinya jika terjadi di antara keduanya perdebatan. Wal khusumatu hiya al mujadalatu syadidah. Dan khusumah itu adalah perdebatan yang sengit, perdebatan yang keras. Kama fassaraha ba'du syurrahil hadith, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah hadis-hadis. Wal mujadalatu hiya muqabalatul hujjati bil hujjah. Sedangkan mujadalah, perdebatan, adalah mengadukan antara hujjah dengan hujjah, mempertemukan antara argumentasi dengan argumentasi. Artinya kedua belah pihak memiliki hujjah, memiliki argumentasi. Kemudian kedua-duanya saling menyampaikan argumennya, sehingga terjadilah mujadalah. Fal khusumatu tujami'ul mujadalata idza kanat syadidah. Maka khusumah itu mencakup mujadalah jika terjadi dengan keras. Wa ala hadha fal khusumatu akhassu minal mujadalah. Maka berdasarkan ini kalimat khusumah itu lebih khusus dibandingkan dengan mujadalah. Wal mujadalatu mufa'alatun minal jadali wal jidal. Sedangkan mujadalah itu bentuk mufa'alah, saling, ya, dari kata-kata al-jadal wal jidal. Wa asluha min jadlil habl. Asalnya dari kata-kata jadlil habl, wa huwa an yuqwa al-hablu bil habli. Jadlil habl artinya menguatkan tali dengan tali yang lain. Wa minhu al-jadilah wa hiya an yudha' al-hablu ma'a akhirih fayujdal ma'ahu. Di antaranya disebut jadilah ketika tali digabung dengan tali yang lain sehingga menguatkannya. Wa summiyatil mujadalatu mujadalatan
li'anna al-mutakallima yuqawwi hujjatahu bihujjatin ukhra. Dan mujadalah disebut dengan mujadalah karena yang berbicara memperkuat hujjahnya dengan hujjah yang lain, memperkuat argumennya dengan argumen yang lain. Wa yuqal, dan dikatakan, fulanun sahibu jadal ay sahibu quwwatin fil hujjah. Dikatakan bahwa fulan itu memiliki jadal, artinya dia memiliki kekuatan di dalam argumentasi. Wa min ahli al-ilmi man yara anna al-mujadalata takunu fil ilmi. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa kalimat mujadalah atau lafaz mujadalah itu khusus dalam hal ilmu, khusus dalam hal ilmu, berkaitan dengan bab-bab ilmu. Wal khusumata takunu fil ilmi wa fi ghairihi min al umur. Sedangkan kata khusumah bisa dalam masalah ilmu dan bisa juga di dalam perkara-perkara yang lain. Kal huquqid dunyawiyah, seperti hak-hak duniawi. Maka dikatakan dalam bahasa Arab, ya, itu dikatakan dengan khusumah, tidak disebut dengan jidal, karena jidal itu berkaitan dengan ilmu, sedangkan khusumah, ya, bisa berkaitan dengan ilmu, bisa juga berkaitan dengan yang lain, seperti hak-hak duniawi allati yatakhasamu fiha an-nas, yang manusia bertikai di dalam masalah dunia tersebut. Wal khusumatul manhiyu anha hiya al khusumatu fid din. Dan perdebatan yang dilarang itu adalah perdebatan di dalam agama. Karena agama bukan untuk diperdebatkan. Agama bukan untuk diperdebatkan, tetapi agama itu diikuti, bukan diperdebatkan, bukan dibuktikan tentang kebenarannya. Karena dia agama yang asasnya adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, baik yang berupa Al-Quran maupun yang berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh diperdebatkan, apalagi berkaitan dengan bab-bab keimanan, memperdebatkan masalah iman, memperdebatkan apa yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Padahal kewajibannya adalah beriman dengan perkara-perkara tersebut, bukan memperdebatkannya. Maka perdebatan yang terlarang adalah perdebatan di dalam agama. Wa qad tashmalu al-khusumat fi ad-dunya allati tufdi ila at-tafarruq fi ad-din. Tetapi bisa juga mencakup perdebatan di dalam masalah dunia jika ternyata menjadi penyebab perpecahan dalam agama. Dia berkaitan dengan dunia tetapi menyebabkan perpecahan dalam masalah agama. Akhirnya orang membangun al-wala wal bara di atasnya. Akhirnya terjadi perpecahan.
Lianna al-khusumata la khaira fiha, karena perdebatan itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Lakinnaha fid dunya idza kanat bihaqqin fa inna lil insani an yastawfiya haqqahu. Tetapi dalam urusan dunia, jika memang itu adalah berkaitan dengan hak, maka boleh manusia untuk menuntut haknya, ya, sekalipun harus dengan khusumah, sekalipun harus dia berdebat. Maka jika berkaitan dengan hak, maka boleh seseorang untuk berusaha mencari haknya ataupun memenuhi haknya. Kama law khusima fi ardin aw malin fastaradda haqqahu bi khusumatin yarfa'uha ila al-qadhi. Seperti, ya, contohnya jika seseorang berdebat dalam masalah tanah ataupun harta, terjadi perdebatan dan akhirnya dia berhasil mengambil haknya karena perdebatan tersebut yang dia angkat kepada qadhi, dia angkat kepada hakim. Fahadihi khusumatun bihaq, maka ini adalah khusumah, perdebatan untuk mengambil hak. Jadi seseorang memiliki tanah atau harta yang mau tidak mau dia harus mengangkatnya ke qadhi supaya dia bisa mendapatkan haknya, dan mau tidak mau harus terjadi khusumah, terjadi perdebatan, terjadi dialog, tapi dalam rangka mencari haknya, maka ini tidak mengapa. Walakin idza talat al-khusumah wa addat ila ma huwa a'zamu minha, tetapi jika perdebatan ini berkepanjangan dan menyebabkan timbulnya masalah yang lebih besar, fala syakka anna tarka syai'in min ad-dunya talaban li bara'ati ad-din mimma yuraghabu fi. Jika ternyata menyebabkan munculnya perkara yang lebih besar, maka tidak ragu lagi bahwa dengan meninggalkan sedikit dari dunia dalam rangka untuk menjaga agama, itu perkara yang dianjurkan. Walaupun sebenarnya itu haknya, tetapi berkepanjangan, tidak selesai. Apalagi yang menjadi lawannya orang-orang yang memang memiliki kekuatan, orang yang memiliki harta. Ketika dia terus meladeni ini, tidak akan selesai dan tidak akan menang juga menurut perkiraannya. Maka dengan meninggalkan apa yang menjadi haknya dari urusan dunia dalam rangka untuk menjaga agama, maka ini perkara yang dianjurkan. Wal aqilu la yaj'alul khusumata fid dunya sababan li dhihabi dinihi. Dan orang yang berakal tidak menjadikan perdebatannya untuk mendapatkan dunia itu menjadi sebab hilangnya agama. Hilangnya agama, dia harus terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah.
maka dia tinggalkan. Fa idza lam ta'ti ad-dunya illa bi dhaya'id din fa 'alaihi an yahrisa 'ala dinihi. Jika upaya untuk mendapatkan dunia mau tidak mau harus dengan kurangnya agama, maka yang lebih dia dahulukan adalah urusan agamanya. Jika ternyata usaha untuk mendapatkan haknya dunia di dalam masalah dunia itu ternyata harus dengan hilang agamanya atau kurang agamanya atau harus melanggar syariat Allah, maka hendaknya dia lebih mendahulukan untuk menjaga agamanya daripada dunia yang dia inginkan. Wa dhabitu ma yajuzu min al-khusumati fid dunya, dan kaidah berkaitan dengan perdebatan yang dibolehkan dalam masalah dunia, an takuna ala haq, hendaknya perdebatan itu dibangun di atas hak. Wa ammal khusumatu bil batil fala yajuzu lil insani an yukhasima bi batil. Adapun jika ternyata landasan perdebatan itu adalah kebatilan, maka tidak boleh seseorang berdebat di dalam kebatilan. Hatta law kana khasmuhu kafiran, sekalipun atau bahkan sekalipun yang menjadi lawannya itu orang kafir, atau mubtadi'an ataupun ahli bid'ah. Lianna khusumatana fid dini ma'ahu syai'un akhar wa laysa lana an na'khudha malahu aw na'tadiya ala 'irdihi fa hadha muharram. Karena perdebatan kita di dalam masalah agama itu ada sesuatu yang lainnya, maka tidak boleh perdebatan kita dengan orang kafir atau perdebatan kita dengan ahlul bid'ah kemudian menjadikan kita mengambil hartanya ataupun merusak kehormatannya. Maka ini tidak boleh. Jadi ini harus dijaga. Seringkali orang dengan alasan membantah, tapi akhirnya merendahkan orang yang dibantah tersebut. Dan subhanallah, apalagi di zaman kita, di medsos itu sangat mengerikan. Kita nggak tahu di medsos itu siapa orangnya. Ya, ada Abu Fulan, ada Ummu Fulan, ada dan seterusnya. Itu berbahaya. Siapa dia kita nggak tahu. Ya, pasang foto ini, kemudian disandingkan, kemudian hati-hati, dan akhirnya seringkali orang tanpa tasabbut dan tabayyun dia menentukan sikap, kemudian dia menghukumi. Ini sangat berbahaya. Seandainya si fulan salah, maka kita jelaskan kesalahannya tanpa harus merendahkannya, tanpa harus akhirnya mengorek kepribadiannya atau mengorek hal-hal yang sifatnya privasinya dia. Tahu-tahu dapat ini, dapat itu, nggak tahu dari mana dicantumkan. Lihat si fulan seperti ini, dulu pernah seperti ini, dan seterusnya. Maka ketika membantah ataupun ketika terjadi perdebatan, memang
tujuannya adalah tablighul haq, menyampaikan al-haq, menjelaskan al-haq, bukan untuk merendahkan. Fal muradu huna al-khusumatul batilatu bima'naha al-'am. Maka yang dimaksudkan di sini adalah perdebatan-perdebatan yang batil dengan maknanya yang umum, allati la yuqsadu biha at-tawassul ila al-haq. Perdebatan-perdebatan yang batil itu yang tujuannya bukan sampai kepada al-haq. Ada orang-orang yang tujuannya hanya ingin menghinakan, tujuannya hanya ingin mempermalukan. Maka itu adalah khusumat al-batilah. Karena tujuannya, jika seandainya harus terjadi, itu tujuannya at-tawassulu ilal haq, upaya untuk sampai kepada kebenaran, menyampaikan kebenaran, menjelaskan kebenaran yang benar seperti ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa hadha bi khilafil khusumati fid din bainal mu'minina wal kafirin. Dan ini tentu berbeda dengan pertikaian ataupun perdebatan dalam agama antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dua orang yang saling bertikai, yang bertikai berkaitan dengan Rabb mereka. Fal khusumatu hasilatun bainal mu'minina wal kafirin. Maka pertikaian, perdebatan itu terjadi antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Wa baina ahli sunnati wa ahli bid'ah. Terjadi antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Wa baina ahli tauhid wa ahli syirik. Terjadi di antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Wa baina ahli al-haqq wa ahli al-batil. Terjadi antara ahli al-haqq dengan ahli al-batil. لكن السعي إلى الخصومات والجدل والمناظرات ليس من سبيل المؤمنين. Tetapi usaha untuk menuju kepada perdebatan, ya, jidal, munadharat, ya, debat umum, laisa min sabilil mu'minin, itu bukan cara kaum mukminin. Apalagi berkaitan dengan masalah agama. Wa hiya mukhalifatun li usuli sunnah. Dan ini tentu menyelisihi prinsip sunnah. Walihada kana as-salaf yanhauna an hadha. Oleh karena itu para salafus salih melarang dari perbuatan ini. Karena kebanyakan jidal dan khusumat itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. ولهذا كان السلف ينهون عن هذا ويرون أنه من الأمور التي تجلب الفتنة والانحراف في الدين عن دين الله. Mereka menganggap bahwa al-mujadalah wal mukhasamah itu termasuk perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah dan penyimpangan dari dinul Islam. Kemudian beliau mengatakan, wa ahlus sunnati bitaqririhim lil haqqi yukhasimuhum ahlul bid'ah. Dan ahlus sunnah ketika mereka menjelaskan yang hak, menegaskan tentang kebenaran, maka ahlul bid'ah memusuhi mereka. Ahlul bid'ah membantah mereka. Ahlul bid'ah
mendebat mereka. Fa'alaihim alla yatrukul haqqa li khusumati ahli bid'ah. Maka tidak boleh bagi mereka untuk meninggalkan kebenaran gara-gara berdebat dengan ahlul bid'ah. Lakin alladhi hadzara minhu al-musannif huna an takuna al-khusumatu ma'a ahli al-bid'ah bil mujadalah. Tapi yang diperingatkan oleh Imam Ahmad di sini adalah khusumah, perdebatan dengan ahlul bid'ah dengan mujadalah. Dengan mujadalah artinya saling menguatkan hujjah, saling mengemukakan argumentasi. Wa kathratil kalami ma'ahum, kemudian banyak menyampaikan perkataan-perkataan bersama mereka. Wa kathrati sima'i kalamihim, atau banyak mendengar perkataan mereka. Warudud alaihim fil majalis, ataupun membantah mereka di majlis-majlis. Wa syaghlil awqati bihim, sibuk menghabiskan waktu untuk membantah mereka. Fatarku hadza minad din, maka meninggalkan perkara yang seperti ini termasuk agama. Itu yang beliau maksudkan tarkul khusumat, yang akhirnya terjadi perdebatan disaksikan oleh orang banyak, saling menyampaikan hujjah. Kemudian ahlul batil juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan syubhat mereka, dan juga dikhawatirkan orang-orang yang datang yang menyaksikan itu akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat ahlul bid'ah. Maka tidak ada kebaikannya, kecuali memang tujuannya adalah at-tawassul ilal haq, tujuannya menyampaikan kebenaran, tujuannya menyampaikan ilmu sampai kepada kebenaran, itu tujuannya. Jika tujuannya jidal, maka tinggalkan. Tujuannya supaya terjadi perdebatan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, maka lebih baik ditinggalkan, karena tidak bermanfaat. Ahlul bid'ah akan terus berada di atas bid'ahnya dan lebih yakin dengan bid'ahnya. Nah, maka Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan wa tarkul khusumat, dan meninggalkan al-khusumat, perdebatan-perdebatan yang ini termasuk usulus sunnah, prinsip dari sunnah. Wa idza kana syarruhum la yandafi' illa bihadza, jika keburukan ahlul ahwa wal bid'ah, jika keburukan mereka tidak mungkin dihentikan kecuali dengan cara seperti ini, kecuali dengan cara mujadalah ataupun mukhasamah, fa innahu yuraddu alaihim tahdhiran lin-nas minhum, maka dibantah atas mereka dalam rangka mentahdzir manusia. Ya, yuraddu alaihim, dibantah. Dan ar-rudud tidak harus dengan mujadalah ataupun mukhasamah, cukup dibantah dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, dengan argumentasi-argumentasi yang benar. Wa kadzalika munadharatuhum wa mujadalatuhum 'indal hajah, atau mungkin juga perlu, jika memang tidak mungkin keburukan mereka itu dihentikan kecuali dengan cara ini, maka imma dibantah
sebagai peringatan bagi manusia, atau bermunadharah dan bermujadalah ketika memang dibutuhkan. Ketika memang dibutuhkan. Dan ini termasuk agama. Tapi tadi dengan catatan memang jelas-jelas ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya, apalagi yang melakukannya bukan orang yang punya kemampuan. Kan tidak semua orang punya kemampuan untuk berdebat. Tidak semua orang punya kemampuan menyampaikan hujjah. Artinya yang melakukannya mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas ilmu. Bukan semuanya berdebat. Bukan semuanya bermunadharah. Kama qala Allah, sebagaimana Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Wa qad radda as-salafu ala ahli al-bid'ah fil kutubi wal majalis, dan para salaf mereka telah membantah ahlul bid'ah baik dalam buku-buku mereka ataupun di majlis-majlis mereka membantah. Tidak harus ada mukhasamah. Mujadalah, kata beliau tadi, indal hajah, jika memang diperlukan. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad sendiri ketika beliau berhadapan dengan Ahmad bin Abi Du'ad, tokoh Jahmiyah di hadapan Khalifah Al-Mu'tasim. Ya, itu sebelumnya di hadapan Khalifah Al-Ma'mun, dan juga di hadapan Khalifah Al-Wathiq. Dan yang melakukan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bukan semua orang berhak melakukannya, bukan. Akan ada kerusakan. Artinya bab ini dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Wa ba'dul khusumati wal musyahanati allati tahsulu baina al-mukhalifin wa ba'di ahli sunnah wala ta'ila tahtaha min ad-din tarkuha. Sebagian perdebatan, musyahanat itu panas-panasan dengan saling membantah yang terjadi antara sebagian orang-orang yang menyimpang dengan ahlu sunnah yang tidak pernah selesai, minad dini tarkuha, maka meninggalkannya termasuk din. Jika ternyata tidak ada manfaat, ditinggalkan. Kenapa? Kata beliau, li'annaha tumridul qulub, karena itu akan menimbulkan atau menjadikan hati itu sakit. Akhirnya sibuk membantah, dia lupa dengan dakwah. Sibuk membantah kesana kemari, lupa ada perkara-perkara besar yang harus dia perhatikan. Akan lebih baik dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat. Wala yahsul bisababiha khair, dan tidak ada kebaikannya. Jadi perdebatan yang terus berlanjut, saling membantah, enggak selesai-selesai, yang akhirnya tujuannya hanya membela diri, bukan lagi tujuannya menjelaskan al-haq, menyampaikan hujjah supaya lawannya itu faham dengan kebenaran. Akhirnya membela diri, akhirnya kesana kemari, merendahkan
dan seterusnya. وسيأتي التفصيل في ضوابط الخصومات والجدال والمناظرة. Dan nanti akan beliau jelaskan di sini tentang dhawabit khusumat, bagaimana kaidah-kaidah di dalam masalah khusumat wal jidal wal munazarah, ya, perdebatan, dialog dan seterusnya. Ada dhawabitnya, ada rambu-rambunya, bagaimana harus dilakukan, siapa yang melakukan, disebutkan dalam halaman 101. Watarkul, ketika beliau menjelaskan perkataan Imam Ahmad, watarkul mirai wal jidali wal khusumat fid din. Beliau menjelaskan secara panjang lebar di sini orang yang berdebat ada hal-hal yang harus dia perhatikan, di antaranya an yakunal mujadil min ahli ilm. Orang yang mau berdebat itu dia dari ahli ilmu, betul-betul ahlul ilm, faham, ya, dia menguasai ilmu. Orang bodoh enggak boleh berdebat. Kalau karena berdebat pengennya menang, tujuannya menang-menangan saja, enggak pengen supaya sampai kepada kebenaran. Kemudian yang kedua di antara an yakuna al-mujadil min ahli al-ilm idza qudratin 'ala al-munadharah. Dia harus punya kemampuan berdebat. Kalau enggak punya kemampuan kan akhirnya kebenaran itu jadi kalah dengan kebatilan. Ahlul batil pintar ngomong, pintar menyusun perkataan, pintar dalam membantah. Ahlul haq, tapi dia tidak punya ilmu tentang itu, sehingga kebenaran itu terasa kalah karena ketidakmampuan orang yang menyampaikannya. InsyaAllah nanti akan kita baca. Di sini ada beliau menyebutkan dhawabit bagi mujadil, ya, kaidah-kaidah yang harus terpenuhi bagi orang yang akan berdebat. Kemudian apa tujuannya debat juga harus, tujuannya apa kita berdebat? Tujuannya mencari kebenaran atau hanya menang? Kalau tujuan menang-menangan enggak usah. Kemudian bab yang dijadikan sebagai bahan perdebatan itu apa? InsyaAllah nanti akan kita bahas secara panjang lebar di sini oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.